untuk bukti ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Jordan selaku Ketua Himpunan Teknik Elektro Unsika, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Himtel ya, yang mana dalam kesempatan sore hari ini sudah bekerja keras untuk mengadakan kegiatan sosialisasi ini sehingga pada hari ini berjalan gitu ya. Mudah-mudahan nanti lancar sampai di akhir, dan tentunya harapannya agar nanti PKM di tahun depan gitu ya. Karena nanti kenapa saya minta ada sosialisasi di bulan-bulan ini gitu ya. Nah, nanti biasanya di Oktober November sudah ada pengumuman untuk yang PKM tahun depan gitu ya. Nah, nanti langsung sudah ada persiapan gitu ya dari mahasiswa kita di Teknik Elektro. Lalu yang saya hormati dan yang saya banggakan juga di sini para narasumber ya. Jadi kita kegiatan ini sharing session, di sini ada Rangga dan kawan-kawan dan tim gitu ya. Kemarin sih saya mintanya dari alumni-alumni juga yang pernah lolos didanai gitu ya. Bahkan kita dulu pernah menorehkan sejarah baru sekalinya gitu ya, baru satu kali itu dari Teknik Elektro Unsika sampai ke PIMNAS gitu. Nah, namun memang yang cukup disayangkan gitu ya, dari semenjak awal saya di Unsika pun dari teknik elektro gitu ya di Unsika itu masih sangat minim ya untuk pengajuan proposal PKM PIMNAS-nya gitu ya. Kalau dulu gitu ya, kalau boleh bercerita pengalaman zaman saya kuliah itu, atau bahkan nanti teman-teman di sini bisa melihat teknik elektro di beberapa kampus gitu ya. Itu jumlah proposal gitu ya, yang mengajukan proposal ke PKM PIMNAS itu biasanya elektro itu termasuk yang paling banyak gitu. Bahkan yang juara umumnya pun itu ya, yang menominasi gitu ya, juara di setiap skema PKM gitu, PIMNAS, kebanyakan dari teknik elektro. Dan nah, makanya ya kalau dari tahun ke tahun kan biasanya dari ITB, UGM, UI gitu ya, ITS, nah itu empat kampus besar itu biasanya yang selalu saling kejar-kejaran di peringkat juara umum gitu ya setiap kali PKM PIMNAS dari skema apapun itu. Nah, makanya di kita gitu ya di teknik elektronika ini ya, bahkan tidak hanya di teknik elektro gitu ya, di fakultas teknik gitu ya, yang di kampus-kampus lain gitu ya kebanyakan itu teknik itu unggul. Nah, di teknik unsika ini masih sangat minim gitu ya. Bahkan kita paling banyak itu proposal yang sampai lolos didanai paling hanya 6 gitu ya. Saya lupa di tahun berapa, waktu saya di staf ahli fakultas kalau tidak salah, itu paling banyak hanya 6 gitu ya, 6 proposal yang didanai. Nah, jadi belum ada strategi yang jitu gitu, baik dari tingkat universitas maupun fakultas. Jadi kalau di kampus-kampus lain memang ada direktorat sendiri gitu ya. Jadi ada kantor sendiri yang memang bertanggung jawab terhadap kegiatan PKM. Jadi dari tingkat universitas itu, kalau di kampus-kampus besar dari universitasnya sudah ada lembaga gitu ya yang memang khusus mengurusi tentang PKM. Jadi dari mulai sosialisasi sampai seleksi proposal gitu ya. Lalu tips dan triknya seperti apa, dari mulai penulis pokoknya semuanya gitu ya. Itu dari tingkat rektorat ada, di fakultas juga ada. Nah, memang kalau di kita di Unsika belum sejauh itu gitu ya. Walaupun ada tapi belum belum maksimal gitu ya. Saya pernah jadi di reviewernya proposal juga di tingkat universitas, baru baru hanya sebatas di tingkat reviewer gitu ya. Jadi dari universitas itu belum ada misalkan menargetkan dari setiap fakultas misalkan harus sekian ratus proposal, itu belum ada.
Dan misalkan ada usaha apa gitu ya, misalkan ada pendampingan dan lain sebagainya itu belum belum sejauh itu. Nah, makanya di kesempatan hari ini saya kemarin meminta ke himpunan gitu ya, ke Jordan selaku ketuanya, ayo kita mulai gitu ya. Kita yang mulai gitu ya, walaupun dari fakultas, dari universitas belum ada. Nah, dari prodi kita mulai dulu. Jadi kita mulai, kita adakan sosialisasi, sharing session. Nanti dari pengalaman yang kemarin lolos didanai seperti apa gitu ya. Nah, nanti silakan disampaikan, berbagi kepada adik tingkatnya gitu ya. Jadi menularkan kebaikan gitu. Jadi Rangga dan tim sudah berhasil kemarin lolos didanai. Nah, nanti silakan dibantu, di-sharing gitu ya. Apa saja yang kira-kira diperlukan dari mulai perencanaan gitu ya sampai ke proses submit gitu ya. Mungkin itu dari saya, tidak terlalu lama, nanti biar lebih maksimalnya disampaikan oleh para narasumber gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Dian Budi Santoso selaku Kaprodi Teknik Elektro Unsika. Dan selanjutnya saya berikan sambutan kepada Ketua Himtel Unsika, yaitu Kang Jordan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih pada teman-teman yang hari ini bergabung untuk sharing session PKM, termasuk kepada narasumber dan juga yang terhormat Bapak Dian Budi Santoso selaku Korprodi S1 Teknik Elektro. Memang hari ini bahwasanya kita tahu teman-teman di sini mengikuti sharing session PKM ini supaya dapat memotivasi diri kalian untuk mengikuti ataupun meneruskanlah estafet tim PKM yang sebelum-sebelumnya. Ini juga sebagai gerbang awal teman-teman di sini untuk mengambil framing yang bagus, langkah yang bagus, bersharing session dengan para narasumber yang hari ini hadir, yang tentunya mereka juga telah melakukan berbagai progresan lah terkait PKM. Nanti bila ada yang ingin disampaikan ataupun yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, bisa saja langsung didiskusikan oleh narasumbernya. Sekian mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Jordan dan mungkin selanjutnya bisa dilanjut dengan narasumber untuk membagikan pengalamannya di Zoom sharing session PKM 2024 pada siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang telah hadir pada seri session PKM pada sore hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dian Budi Santoso selaku Korprodi 1 Teknik Elektro dan juga yang terhormat juga Kang Jordan selaku Ketua Himtel dan teman-teman Himtel dan para hadirin yang sudah hadir di session PKM pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih karena sudah mengundang tim saya, tim Sanergi dalam kegiatan sharing session ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan di sharing session ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, kita langsung mulai aja untuk sharing sessionnya. Sebelumnya izin share screen dulu. Maaf, Diko bisa share screen? Oke. Ya, langsung ke slideshow-nya aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita langsung mulai aja, yaitu pengenalan PKM dari tim kami, yaitu tim Sandi PKM PM Universitas Singapura Besar Karawang. Next. Nah, siapa sih kita ini? Nah, kami tim PKM Sanergi ini merupakan sebuah tim dari teknik elektro yang mana memiliki program Sanergi yang merupakan sebuah program yang dirancang guna menyediakan akses listrik yang ramah lingkungan dan mandiri
yang dikenal dengan sistem off-grid, di mana sumber listrik yang digunakan tidak terhubung dengan sumber listrik utama atau PLN. Solusi yang kami berikan kepada Taman Baca Masyarakat sebagai mitra kami di pengabdian masyarakat pada program kami ini, yang bekerja sama di mana kita menggunakan teknologi photovoltaic off-grid atau PLTS. Bentuk kegiatan ini berupa pembangunan photovoltaic off-grid dengan kapasitas sebesar 1095 watt, sekaligus melakukan penyuluhan dan pelatihan mengenai cara memaintenance photovoltaic off-grid pada relawan yang bekerja di Taman Baca Masyarakat tersebut. Kegiatan ini didukung dengan adanya buku panduan penggunaan fotovoltaik yang telah kami rancang untuk membantu para relawan dalam memahami PLTS ini. Next. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama tim saya, yaitu ada saya sendiri sebagai ketua, dan ada Ketia Patriana sebagai anggota 1, ya, ada juga Muhammad Diko Aprilianto sebagai anggota kedua, dan ada Raihan Akmalano sebagai anggota ketiga, dan Purban Nurdianto sebagai anggota keempat. Dan tidak lupa juga dosen pembimbing kami, yaitu Bu Arnisa Stefani sebagai dosen pembimbing kami yang telah membantu kami dan merancang kegiatan yang telah kami lakukan. Tanpa beliau, mungkin kegiatan program ini tidak terlalu lancar gitu ya. Dengan adanya beliau ini kita jadi bisa terstruktur kegiatannya dan pastinya bisa membimbing kami. Next. Nah, apa sih PKM itu? PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek Dikti, di mana tujuannya adalah untuk memfasilitasi potensi mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan akademik serta non-akademik, dan bertujuan untuk mengasah kreativitas menjadi pribadi yang inovatif dan menjadi seorang problem solver yang pastinya berguna untuk masyarakat dan halayak sekitar. Next. Nah, PKM sendiri ada beberapa banyak skema, ada 2 jenis skema. Yang pertama skema 8 bidang, dan yang kedua adalah skema PKM insentif. Nah, yang 8 bidang ini ada PKM RE atau riset eksakta, yang mana dia berfokus pada riset mengenai fenomena ilmiah seperti fenomena ilmiah yang berfokus pada fisika, kimia, dan biologi, seperti yang seperti pembuatan suatu produk gitu, mungkin skincare dan lain-lainnya, di mana itu membutuhkan sebuah ya pastinya bahan-bahan yang unik pastinya untuk digunakan sebagai alat-alat kosmetik. Nah, RE ini bisa selain kosmetik bisa berbagai macam fenomena ilmiah yang lainnya, dan juga cocok untuk mahasiswa fisika, kimia, dan biologi serta turunan-turunannya. Yang kedua ada PKM RSH atau Riset Sosial Humaniora, yang mana berfokus pada bidang sosial dan humaniora seperti kebiasaan tradisi para anggota suku atau tradisi sebuah masyarakat yang bisa dicari teliti dari tradisi-tradisi tersebut tuh ada ciri unik apa di tradisi tersebut yang cocok untuk kita di hayat modern saat ini. Topik penelitiannya bisa mencakup ketimpangan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan lain-lainnya. Yang ketiga PKM atau PKM kewirausahaan, yang mana berfokus untuk menciptakan aktivitas usaha yang membuat komoditas usaha hasil kepakaran mahasiswa. Nah, PKMK ini cocok untuk semua jenis mahasiswa gitu, semua prodi mahasiswa, yang mana hasil dari kewirausahaan ini berfokus kepada kepakaran kita sebagai mahasiswa. Misalnya kalau di teknik elektro, mungkin dia bisa membuat sebuah teknopreneur di situ dan melakukan kegiatan penjualan teknologi-teknologi dan lainnya yang mereka buat. Atau di bidang teknik kimia, mungkin contohnya dia bisa bikin sedotan yang berbahan yang bisa dimakan gitu. Nah, dan mereka melakukan suatu teknik penjualan untuk menjual sedotan tersebut. Contohnya seperti itu. Yang keempat yaitu program PKMPM, yaitu program yang kelompok kami Sinergi lakukan, itu berfokus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kegiatannya berupa pemberdayaan masyarakat, transfer teknologi, edukasi, atau intervensi sosial. Di PKMPM ini selain dari pemberdayaan masyarakat, kita juga bisa melakukan transfer teknologi yang kami kelompok Sinergi lakukan,
seperti pembuatan foto-foto tadi, atau kalian juga bisa melakukannya seperti yang di KKN, karena program PKM ini kurang lebih kegiatannya mirip seperti program KKN. Gitu. Next. Nah, selanjutnya ada program PKMPI atau program PKMPI atau program PI itu fokusnya mirip kayak PKM, PM, tapi dia lebih ke barang-barang yang jadi untuk mitra-mitra yang profit atau mitra-mitra yang hasil yang seperti perusahaan atau UMKM gitu. Seperti mirip PKM-PM tapi lebih ke sana. Nah, fokus dari penerapan ini penerapan iptek. Jadi kalian memberikan mungkin teknologi kepada perusahaan atau UMKM mitra kalian yang pastinya berguna untuk memajukan UMKM tersebut misalnya. Dan berfokus pada perencanaan pengembangan dan implementasi solusi berbasis teknologi. Yang keenam ada program PKMKC nih yang favorit anak-anak teknik gitu kan atau karya cipta. Nah, program ini tuh yang mendasari itu asa dan nalar mahasiswa yang bersifat konstruktif. Bisa dalam bentuk desain, sistem maupun prototipe asli atau maupun modifikasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi ini cocok untuk bidang teknik gitu. Kenapa? Karena di sini anak-anak teknik itu bisa membuat sebuah alat yang pastinya inovatif gitu kan. Apapun alatnya gitu kan. Yang mana bisa yang patokannya itu sudah dalam prototipe itu sudah bisa untuk PKMKC ini. Yang pastinya selain ini cocok untuk anak teknik gitu kan, ini bisa jadi gerbang kalian untuk membuat misalnya mau bikin sesuatu gitu, tapi nggak ada dananya gitu kan. Nah, kalian bisa ikut program PKMKC ini jika proposal kalian itu tepat sasaran gitu. Nah, selanjutnya PKMPI atau PKM karya inovatif. Nah, PKMKI ini tuh berfokus pada menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual di masyarakat atau dunia usaha. Nah, terus menghasilkan karya fungsional yang inovatif, yang solutif berbasis iptek. Nah, bedanya dengan PKMKI dengan KCI ini adalah program PKMKI ini hasilnya harus berupa produk jadi, yang udah hasilnya udah jadi bisa digunakan ke mitra-mitra kalian gitu. Berbeda dengan program PKMKC yang dimana harus prototype gitu. Nah, yang terakhir untuk yang 8 bidang ini yaitu PKM PGK atau video gagasan konstruktif. Yang mana berfokus pada mengekspresikan gagasan kreatif melalui video dengan fokus pada solusi konkret yang dapat diimplementasikan. Yang mana mengekspresikan gagasan secara kreatif melalui video dan fokus ke sana. Di mana contoh dari PGK ini misalnya pembuatan video dari cara alat di mana alat pembersihan kali misalnya. Ada alat yang membersihkan kali dari mungkin dari sampah dan bagaimana gitu. Nah, mereka bisa bikin video tentang tata cara alatnya, bagaimana cara kerjanya dan lain-lainnya gitu, dan fungsinya seperti itu yang saya pahami. Next. Nah, yang kedua ini ada program PKM insentif. PKM insentif ini ada dua jenisnya, yaitu PKM AI atau PKM artikel ilmiah yang berfokus pada pembuatan artikel ilmiah yang menuangkan hasil pemikiran dan penelitian kalian dalam bentuk artikel ilmiah yang siap dipublikasikan. Program PKMI ini lebih tepatnya fokus kepada apa yang kalian teliti selama kalian di perkuliahan gitu. Misalnya kalian meneliti soal motor gitu, motor DC gitu. Contoh ya, motor DC gitu. Dan kalian butuh dana misalnya mau motor DC itu kan mahal, ada yang mahal gitu kan, misalnya yang buat conveyor gitu. Conveyor belt. Nah, kalian mau teliti soal itu dan membuat artikelnya misalnya. Nah, kalian jika mau submit hal itu juga bisa di PKMI ini. Yang terakhir adalah PKM GFT atau PKM Gagasan Futuristik Tertulis, yang mana berfokus pada kegiatan pengembangan ide-ide futuristik dan visioner. Selain itu, idenya juga selain bersifat visioner, idenya juga bersifat realistis dan dapat diterapkan. Maksudnya apa sih di GFT ini? Di sini tuh maksudnya kalian membuat sebuah metode yang mana hasilnya tuh baru bisa terlihat di masa depan, tapi masuk akal dan dapat diaplikasikan. Nah, di PKM GFT ini tuh fokusnya ke sana. Dan seingat saya, untuk PKM inisiatif ini, anggotanya cuma satu atau 2 orang. Next. Oke. Selanjutnya adalah kriteria PKM. Di sini ada kriteria PKM, bisa dilihat kalau
seperti yang saya jelaskan tadi, ada riset wisata, ada sosio-humaniora, kewirausahaan, PKMPM, dan PKMPI. Nah, kriteria keilmuannya misalnya di RE itu harus sesuai bidang ilmunya, yaitu kimia, biologi, fisika, atau teknik-teknik yang seperti itu, atau bisa berkolaborasi lintas bidang yang dianjurkan. Nah, pendidikannya itu terbatas pada D3, D4, dan S1 dengan jumlah mahasiswa dari 3 sampai 5 orang, dengan syarat yaitu di sini dijelaskan kalau pada tahun pelaksanaan PKM yang bersangkutan belum menjadi sarjana atau untuk S1, sarjana terapan D4, atau ahli media untuk D3, dan yang bersangkutan tidak sedang mengikuti pendidikan profesi atau koas seperti farmasi, kedokteran, dan kedokteran gigi, dan lain-lainnya. Jadi syaratnya itu tidak boleh lulusan dari pas sarjana atau koas. Nah, pendanaannya sendiri di sini hampir sama semua, yaitu 6-10 juta, yang mana kalian harus mengatur RAB-nya sebaik mungkin untuk mencapai target segitu. Nah, luarannya hampir mirip. Mungkin ada beberapa yang beda seperti di PKM kewirausahaan, yaitu produk dan aktivitas usaha, dan PKMPM yang fokus kepada buku pedoman mitra gitu dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya untuk kriteria PKM yang lain, yaitu PKM-KAS ini yang harus kalian fokuskan mungkin kalau kalian berminat gitu kan. Seperti berupa hasil konstruksi yang tadi saya bilang gitu, bisa lintas bidang ilmu gitu kan, lintas prodi misalnya. Kalian mau kolaborasi antara teknik mesin atau teknik elektro juga bisa, terus teknik informatika dan teknik elektro juga bisa. Nah, syaratnya masih sama dan anggotanya tetap 3-5 orang. Yang pasti hasil akhir dari PKMKC ini harus berupa prototipe atau bahkan produk yang fungsional kalau yang lebih baik. Nah, KI atau karya inovatif, fokus dari luarannya itu produk fungsional juga, tapi berbasis dokumen, berbasis skala penuh atau produk jadi, beserta dokumen teknisnya. Ini yang PKMK ini agak next level dari KC gitu kan, karena ada dokumen teknisnya. Sama masih bisa lintas bidang dan harus bisa diproduksi secara massal. PKM VGK ini inti kegiatannya fokus ke SDGs atau SGDs itu atau isu nasional. Tidak harus sesuai dengan bidang ilmu kalian, bisa dari lintas ilmu yang lain dan bisa kolaborasi lintas bidang juga. Jadi nggak terlalu teknik gitu. Bisa mungkin dari farmasi, bisa dari argoteknologi dan lain-lainnya. Nah, di sini luarannya itu karena video. Mereka luaran wajibnya tuh lewat video YouTube. Yang mana pastinya harus jago editing dong. Gitu. Yang terakhir, terus ada PKM GFT yang tadi saya jelasin, dia berupa karya tulis aja. Yang tadi saya bilang, yang mana konsepnya ini konsep yang applicable, tapi belum bisa dilakukan sekarang. Tapi akan ada kemungkinan untuk bisa dilakukan. Yang mana ini merupakan salah satu PKM insentif, di mana anggotanya ternyata masih 3-5 orang, dan insentifnya 2,5. Insentifnya 2,5, mungkin 2,5 juta sih. Dan berupa artikel gagasan. Dan PKM AI mirip dengan GFT, dia akhirannya artikel juga, tapi artikel ilmiah dan insentif yang sama. Next. Sekarang manfaat mengikuti PKM. Ada 6 manfaat yang saya bisa temuin di PKM ini. Yang pertama, yang pasti yang paling inginkan mungkin konversi SKS ya teman-teman. Konversi SKS ini tuh ada tahapannya. Kalau kalian melakukan pengiriman proposal, dia itu hanya 2 SKS. Jika kalian bisa dapat pendanaan, dia akan meningkat dan menjadi 4-7 SKS. Dan untuk terakhir, yaitu PIMNAS, yaitu tahap akhirnya di PKM ini, kalian bisa sampai maksimum 10 SKS. Begitu. Nah, program yang kedua adalah program kalian didanai. Nah, pasti ini yang paling penting sebenarnya. Karena kalau kita ada program nih, udah bikin proposal, pastinya kalau udah didanai itu seneng banget. Gitu. Nah, program yang kalian buat ini, kalian rancang ini, kalau setelah didanai itu pasti kalian bisa langsung cep gitu, langsung gas aja gitu untuk melakukan program-program yang direncanakan gitu pastinya. Yang ketiga yaitu penambahan poin SKP. Di sini ada di ketentuan di SKP gitu. Kalau kalian mengikuti PKM misalnya, itu PKM atau sejenisnya di program MBKM gitu, kalian akan mendapatkan
poin SKP dari Unsika-nya sendiri. Ini khusus untuk Unsika ya. Yang keempat yaitu implementasi ilmu pengetahuan. Ini apa yang kalian pelajari di perkuliahan ataupun di luar perkuliahan tuh kalian bisa implementasikan di PKM ini. Jadi kalian misalnya mau membuat sesuatu yang misalnya sebelum sudah kalian pelajari gitu, misalnya dari IoT atau telekomunikasi atau bagaimana atau robotika atau mekatronik dan lain-lainnya, kalian bisa implementasikan ilmu kalian di program PKM ini. Yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Yang pastinya PKM ini tuh mementingkan yaitu berpikir kritis dan juga inovatif. Program kalian tuh harus dinilai unik kepada para reviewer dan yang pastinya ke tim-tim PKM yang lain agar kalian lebih menonjol di PKM ini. Yang pastinya hal itu membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan pemikiran yang inovatif juga. Yang keenam yaitu meningkatkan soft skill dan hard skill kalian. Di sini tuh kalian yang tadi saya bilang di yang keempat itu implementasi ilmu. Yang pastinya dengan implementasi itu kalian pasti meningkatkan soft skill kalian dan hard skill kalian. Mungkin dari segi soft skill kalian bisa public speaking yang lebih baik kepada saat lagi presentasi atau sedang penyuluhan dan lainnya. Dan hard skill kalian tuh yang implementasi kalian mungkin seperti riset dan penelitian atau perancangan dan lain-lainnya tuh kalian bisa lebih meningkatkan lagi karena kalian langsung praktik di situ. Next. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria pengusulannya. Yang pertama pastinya peserta itu adalah kelompok mahasiswa yang aktif, program pendidikan diploma 3, diploma 4 atau strata 1 di seluruh PT atau perguruan tinggi di bawah Kemendikbud Ristek yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDikti. Yang kedua, mahasiswa yang telah menyandang gelar diploma atau D3, sarjana terapan D4, atau sarjana S1, atau yang sedang mengikuti pendidikan profesi atau koas seperti farmasi, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan lain-lainnya, tidak diperbolehkan mengusulkan pengusulan program PKM. Berarti ini dilarang banget teman-teman untuk yang disebutkan di poin nomor 2 ini. Yang ketiga yaitu kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2-4 orang anggota. Yang keempat yaitu nama-nama pengusul, yaitu nama anggota dan ketua harus ditulis secara lengkap sesuai dengan nama mahasiswa yang terdaftar di PDDikti. Nah, misalnya nama-nama kalian nih yang kalian tahu, misalnya namanya mungkin ada yang dipisah, namanya seperti misalnya contohnya Irsad Malfi gitu kan. Orang-orang berpikir mungkin nama Irsad Malfi dipisah, ternyata di PDDikti disambung gitu. Kalian periksa lagi data-data kalian di PDDikti agar sesuai dengan saat kalian melakukan pendaftaran. Yang kelima yaitu kolaborasi lintas bidang itu dianjurkan. Seperti yang saya bilang di kriteria PKM tadi, lintas bidang itu dianjurkan malah untuk melakukan kegiatan PKM ini. Yang keenam yaitu mahasiswa pengusul dapat berasal dari program studi yang sama atau dari program studi yang berbeda, tapi dalam satu perguruan tinggi. Mengikuti dari poin nomor 5 tadi, boleh tetap dari prodi yang sama atau prodi yang berbeda, tapi harus satu perguruan tinggi. Gak mungkin dong kalian PKM tapi beda perguruan tinggi, di mana PKM itu tuh mewakili universitas kalian gitu, universitas Singapura bangsa gitu. Yang pastinya harus dalam satu prodi yang sama, satu perguruan yang tinggi yang sama. Yang ketujuh, keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimum 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program tahun berikutnya. Nah, poin ketujuh ini tuh kalian tuh kalau membuat tim disarankan untuk ada 1 atau 2 anggota kalian yang angkatannya di bawah kalian. Misalnya kalian angkatan 22 nih, mau buat kelompok. Kalian kalau mau bikin tim PKM, disarankan kalian mengajak adik kalian gitu, yang di angkatan 23 atau 24 itu untuk mengikuti program PKM ini. Oke, next. Nah, selanjutnya pedoman umum PKM 2024, kita mulai dari pendanaan PKM 8 bidang. Saya sudah dijelasin di kriteria PKM tadi, kalau pendanaan dari Belmawa atau yang menyelenggarakan ini sebesar 6 juta sampai 8 juta sampai 10 juta rupiah. Yang kedua, perguruan tinggi wajib memberikan tambahan maksimum 2 juta maksimum dalam bentuk cash in atau in kind. In kind ini maksudnya
barang-barang mungkin barang atau jasa yang harganya misalnya maksimum sampai 2 juta. Dalam Inka ini misalnya contoh mungkin disediakan lab untuk riset atau disediakan alat-alat untuk membantu kegiatan PKM kalian, mungkin dari elektro bisa disiapkan ruangan atau perkakas-perkakas yang pastinya diperlukan dalam kegiatan-kegiatan PKM kalian gitu. Perguruan tinggi bisa wajib memfasilitasi hal-hal tersebut atau bisa dalam bentuk uang. Yang ketiga, apabila ada pendanaan dari instansi lain dengan jumlah atau pendanaan maksimum sebesar 1 juta dalam bentuk in cash atau in kind. Misalnya program proposal kalian ini kalian ajukan ke sponsor-sponsor yang kalian cari, yang mungkin nanti kalian dapat sponsornya. Nah, sponsor tersebut hanya bisa memberikan 1 juta rupiah dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk barang atau jasa yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Yang keempat, seluruh sumber pendanaan harus dimasukkan ke proposal. Kalian buat rancangan anggaran bersamanya atau RAB, dan pihak perguruan tinggi wajib mengetahui dan melaporkan bawah dalam bentuk surat. Nah, maksudnya mengetahui dalam bentuk surat ini, seingat saya itu adalah surat kontrak di mana perguruan tinggi itu mengetahui mengenai RAB yang kita buat gitu dari Pak Dian sendiri misalnya kemarin menjadi reviewer gitu kan, pastinya diperiksa gitu kan RAB-nya isinya barang-barang apa aja atau keperluan apa aja yang ada di proposal kalian. Selanjutnya yaitu insentif PKM 2 bidang PKM AI dan GFT. Nah, di sini beda pendanaannya dari PKM 8 bidang, di mana artikel ilmiah yang dinilai baik dan layak dipublikasikan, artikel ilmiah akan dipublikasikan di e-jurnal Direktorat Belmawa dengan persetujuan penulisnya. Jadi kalau kalian bikin artikel ilmiah di PKM AI ini, pastinya akan dipublish di e-jurnalnya Belmawa. Nah, itu tuh bagus tuh. Kalau kalian sebagai syarat untuk lulus di Unsika gitu kan, di Unsika gitu kan, syaratnya kan harus mengajukan artikel ilmiah gitu kan, atau setidaknya 1 minimal gitu kan. Nah, ini bisa menjadi syarat gerbang kalian untuk mewujudkan salah satu syarat tersebut ya. Kalau kalian ikut PKM AI-nya. Yang kedua yaitu PKM Gagasan Futuristik Tertulis atau GFT adalah PKM insentif tanpa pelaksanaan kegiatan sebagaimana PKM pendanaan. Nah, di PKM GFT ini tuh tidak perlu ada misalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mungkin kayak PKM-PKM yang pendanaan gitu. Misalnya harus disiapin timeline kah, atau siapin program-program yang lain kah, atau siapin waktu-waktunya untuk melakukan mungkin perancangan, terus pembuatan dan lain-lainnya, itu nggak perlu di GFT. Nah, yang ketiga itu insentif dana tunai sebesar 2,5 juta dan dikenakan PPh atau PPh sebesar 5% oleh Belkawa. Berarti ada pajak potongannya itu di insentif dananya. Next. Nah, di sini selanjutnya adalah perubahan dan pergantian. Nah, ini nih sebenarnya adanya bagian ini tuh karena kadang di PKM tuh ada beberapa mungkin dari pihak ketua, anggota, atau dosen, bahkan mitra gitu, yang mana ada permasalahan internal lah. Makanya dimasukkanlah bagian ini. Yang mana pertama, pergantian ketua, anggota tim, dosen pendamping, dan mitra diperbolehkan apabila terjadi suatu kendala. Pastinya. Yang kedua, pergantian ketua hanya boleh diganti oleh satu anggota satu timnya. Berarti kalau mau mengganti ketua, yang untuk menggantikannya itu harus dari anggota satu tim, bukan dari orang luar dibawa masuk ke tim yang lagi. Gitu. Dan pergantian anggota hanya boleh dilakukan jika jumlah tim kurang dari 3 mahasiswa. Berarti kalian boleh mengganti anggota kalian di dalam satu tim itu jika tim kalian cuma kurang dari 3 mahasiswa. Baru boleh dilakukan pergantian anggota. Yang ketiga, pergantian harus dilakukan segera sebelum pelaksanaan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP 2 oleh pihak Belmawa. Yang keempat, seluruh pergantian harus dalam sepengetahuan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan dan dilaporkan secara tertulis ke Belmawa. Yang mana pimpinan perguruan tinggi dalam bidang kemahasiswaan kan pastinya Warek 3 gitu. Jadi Warek 3 harus tahu nih kalau kalian harus
mulai prosedur penggantian anggota atau ketua dan lain-lainnya. Yang mana nanti mereka akan melaporkan hal tersebut ke Belmawa agar data kalian bisa begitu. Selanjutnya media sosial. Nah, media sosial ini mulai diaplikasikan di PKM, yang mana media sosial ini semua kegiatan PKM kalian yang pendanaan, PKM tipe pendanaan ini wajib dipublikasikan dan atau dipromosikan melalui media sosial. Yang kedua, menjadi salah satu kriteria penilaian pada presentasi PKP 2. Nah, media sosial ini krusial banget teman-teman kalau di PKM, karena ini adalah sebuah kegiatan, luaran yang wajib yang harus kalian penuhi di PKM ini. Nah, kenapa dibilangnya dipublikasikan dan atau dipromosikan? Karena pada setiap tanggal-tanggal tertentu di 4 bulan kalian melakukan PKM, itu kalian harus membuat konten media sosial yang pastinya harus diiklankan supaya halayak ramai itu bisa tahu kegiatan kalian itu apa aja sih di PKM ini gitu kan. Apa aja sih yang kalian lakukan selama 4 bulan kebelakang gitu. Yang dipromosikan ini biasanya seingat saya tuh kalau saya lakukan kemarin tuh ada 4 konten yang harus kalian promosikan atau kalian iklankan. Yang pastinya itu harus dimasukkan dananya ke dalam RAB kalian. Next. Nah, sekarang tahapan PKM. Yang pastinya mulai dari pengumuman PKM dulu. Terus setelah pengumuman PKM, yang pastinya kalau dari info yang saya dapat itu mulai di di Oktober atau November gitu kan untuk pengumumannya. Jadi diusahakan kalian melakukan persiapan untuk menemukan tim dan siapkan ide-ide dalam proposal kalian sebelum dilakukannya seleksi internal. Yang kedua, melakukan pembuatan proposal PKM. Nah, kalian tuh harus membuat proposal PKM kalian tuh mulai dari sekarang gitu misalnya. Supaya nanti kalau setelah pengumuman ini kalian nggak kebingungan gitu, kalian nyari ide apa lagi. Karena ada beberapa kasus di mana baru mengerjakan proposal tuh di beberapa hari sebelum seleksi internal dilakukan gitu. Itu kan mepet banget gitu kan. Kalian pasti brainstorming yang lama gitu kan untuk mendapatkan ide dan judul dan lain-lain. Yang ketiga yaitu seleksi proposal internal kampus yang pastinya selalu harus dilakukan di lingkungan universitas itu. Seperti tadi Pak Dian pernah menjadi reviewer gitu kan. Nah, Pak Dian berarti kan melakukan seleksi internal supaya proposal kita layak untuk diberikan ke pusat atau ke Belmawa. Nah, yang setelah keempat yaitu upload dan seleksi proposal eksternal oleh Belmawa. Ini nih yang kalian fokuskan sekarang nih. Untuk yang keempat ini, yang pastinya proposal kalian itu sudah layak oleh para reviewer yang ada di kampus, di universitas. Nah, setelahnya kalian pasti harus disuruh upload proposal kalian dan divalidasi oleh pertama dosen pembimbing kalian dan yang kedua oleh rektor di sebuah aplikasi yaitu SIM Belmawa. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Di mana proposal eksternal ini tuh akan menentukan kalian tuh apakah akan lolos atau tidak tuh bahkan bisa dilihat di sini gitu. Karena meskipun internal itu bagus, tapi pusat mungkin belum tentu. Nah, makanya kalian harus membuat proposal yang sebaik-baiknya dan yang pastinya unik. Yang kelima yaitu lolos pendanaan. Yang lolos pendanaan ini nih berarti kalian sudah layak proposalnya untuk melakukan kegiatan PKM kalian gitu. Nah, di lolos pendanaan ini tuh yang pasti ada ribuan tim PKM yang pastinya kalian akan bersaing dengan tim-tim tersebut gitu kan untuk memenangkan menuju timnas. Yang keenam yaitu pelaksanaan program PKM dan pendanaan tahap 1 yaitu sebesar 90%. Pelaksanaan program PKM ini setelah dapat lolos pendanaan ini terkadang ada sebuah kendala di mana kalian udah siap nih, sudah lolos pendanaan, sudah memulai program, tapi karena pendanaan tahap satunya ini misalnya diumumkan di hari Selasa gitu. Nah, terus harusnya di hari Selasa setelah hari Selasa mungkin hari Rabu atau Kamis kalian bisa dapat dananya, tapi karena lama gitu kan, kalian
kebingungan nih harus melaksanakannya bagaimana gitu kan, karena dananya belum ada. Nah, kalian harus melakukan perencanaan dulu gitu kan. Kalian mau melaksanakan bagian yang mana dulu di program kalian, karena atau kalian mengumpulkan dana kalian terlebih dahulu, karena biasanya ini problem yang dialami oleh oleh beberapa tim di PKM. Misalnya kalian tuh programnya mandet gitu kan, atau terhambat karena kalian dananya belum turun gitu. Jadi diusahakan sebelum kalian tuh menggunakan dana kalian sendiri dulu, atau siapapun lagi itu dana dari tim kalian, nanti setelah pendanaannya turun, kalian nanti uang kalian sebelumnya itu bisa diganti dengan uang tersebut gitu. Next. Nah, yang ketujuh ada pembuatan laporan kemajuan. Nah, di pembuatan laporan kemajuan ini tuh isinya menjelaskan tentang apa sih yang telah kalian capai di 90% kegiatan kalian gitu. Nah, misalnya apakah program kalian sudah selesai semua gitu secara sampai 90%-nya gitu kan. Dijelaskan di situ hasilnya apa saja, potensi hasilnya apa saja, dan manfaatnya apa aja gitu kan. Dan berapa banyak dana yang sudah kalian habiskan untuk kegiatan program-program kalian itu harus dicantumkan di laporan kemajuan kalian. Terus yang ke-8 ada presentasi PKP 2. Nah, ini sebuah ajang di mana kita tuh para ketua PKM tuh deg-degan banget. Karena presentasi ini tuh berdasarkan laporan kemajuan yang tadi kita buat, dan kita harus presentasi secara narasi, bukan presentasi kayak saya biasa ini, tapi harus berdasarkan narasi yang pastinya, dan dalam waktu 10 menit gitu presentasinya. Yang mana itu tuh agak challenging banget bagi para ketua tim PKM untuk presentasi di depan para penilai yang sudah dibawa oleh Belmawa. Selanjutnya yang ke-9 yaitu pendanaan tahap 2 atau 10% dan pembuatan laporan akhir PKM. Nah, di sini tuh di tahap ini tuh setelah PKP 2 nih, pasti PKP 2 itu kan 90% dari kegiatan kalian. Nah, setelah tahap ini tuh 10% terakhirnya kalian selesaikan. Di situ tuh dana 10% yang tadi kalian belum dapatkan itu akan didapatkan di bagian tahapan ini. Yang mana dalam durasi sampai penyumpulan laporan akhir PKM itu kalian harus menyelesaikan 10% yang kalian belum kerjakan. Yang mana kalian laporkan dalam bentuk laporan akhir yang akan isinya hampir sama dengan laporan kemajuan, tapi kalian di situ mencantumkan gitu manfaat dari tujuan yang kalian dan manfaat yang kalian sebutkan tuh sudah tercapai belum program kalian gitu. Apakah sudah 100% selesai gitu, apakah sudah manfaat yang kalian sebutkan di proposal sebelumnya sudah selesai gitu, sudah cocok gitu kan. Nah, di situ di laporan akhir kalian itu akan tertulis gitu. Dan apa saran yang bisa kalian berikan kepada para reviewer laporan akhir ini untuk program kalian dan kepada diri kalian sendiri juga gitu. Di situ dicantumkan di laporan akhir. Ya, yang 10 yaitu PKM Awards. Nah, ini PKM Awards ini sebagai kayak ajang penghargaan gitu ya teman-teman. Misalnya kayak di setiap cluster tuh pembagian wilayah gitu. Nah, siapa sih yang terbaik di tipe skema misalnya PKPM gitu, yang program-program terbaiknya tuh siapa sih tim-tim terbaiknya gitu. Terus siapa sih tim PKM yang kegiatannya paling padat gitu, yang paling produktif gitu kan. Terus ada tim PKM apa juga yang sosial medianya terbaik gitu kan, tampilannya visualnya gitu kan. Dan juga di sini juga nominasi juga dosen pembimbing terbaik gitu kan. Nah, di sini tuh akan diberikan penghargaannya di PKM Awards ini. Nah, akhirnya masuk ke tahap yang terakhir, yaitu PIMNAS. PIMNAS itu yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI dan Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas. Event ini merupakan puncak kegiatan ilmiah mahasiswa berskala nasional. Jadi kalian akan bertemu teman-teman kalian yang pastinya itu yang terbaik dari yang terbaik di setiap klaster dan setiap universitas yang telah diseleksi di program PKP 2 tadi. Gitu.
Jadi yang masuk ke PIMNAS ini adalah orang-orang terpilih oleh pihak Bilmawa untuk mempromosikan sekali lagi program PKM mereka. Dan di sini juga diselenggarakan di perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Puskesmas tadi atas kesediaan dan kesepakatan seluruh pimpinan perguruan tinggi. Nah, biasanya PIMNAS itu akan dilaksanakan di perguruan tinggi yang mereka sudah pilih. Gitu. Kalau tahun ini mereka akan dilaksanakan di UNER, Universitas Airlangga di Surabaya. Dan yang ketiga yaitu PIMNAS sebagai forum komunikasi produk kreasi mahasiswa diikuti oleh mahasiswa atau kelompok tim program kreativitas mahasiswa. Begitu, teman-teman. Next. Oke. Sekarang yaitu pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan. Pelaksanaannya sendiri, kegiatan PKM harus dicatat dan diunggah ke Singlemawa atau sebuah website atau aplikasi mobile yang dimana kalian harus membuat laporan kegiatan itu membuat kegiatan kalian tuh dicatat ke dalam bentuk catatan harian atau logbook. Baik, selanjutnya laporan kemajuan disertai dengan penggunaan dana yang telah kalian pakai juga harus di-upload juga ke Singlemawa. Jadi Singlemawa tuh semua kegiatan kalian tuh misalnya kegiatan PKM kalian, pendanaan PKM kalian, terus dan lain-lainnya gitu. Itu laporan pengupahan, laporan kemajuan, laporan akhir itu ada di website Singlemawa yang akan saya jelaskan di selanjutnya. Terus dokumentasi kegiatan kalian di sosial media pilihan kalian, yaitu YouTube, TikTok, atau Instagram. Dan yang keempat yaitu laporan akhir yang menunjukkan hasil kegiatan yang telah kalian lakukan. Selanjutnya yaitu laporan kemajuan. Laporan kemajuan akan dinilai dan menjadi salah satu komponen penilaian penetapan peserta PIMNAS. Nah, jadi laporan kemajuan kalian ini sebagai salah satu nilai yang akan menentukan kalian masuk PIMNAS atau enggak. Nah, selanjutnya yaitu PKP 2, yaitu pelaksanaan PKP 2 akan dilakukan secara daring ke online. Jadi kan presentasinya secara online ke reviewer dan juri juga. Gitu. Tim PKM harus mengunggah laporan kemajuan dalam dan melengkapi logbook-logbooknya. Tadi ada saya jelaskan logbook kegiatan dan logbook keuangan. Yang ketiga yaitu tim PKM diminta untuk mempresentasikan kemajuan pelaksanaan PKM. Nah, ini tuh di PKP 2 ini tadi saya sebutkan di tahapan sebelumnya, kalian tuh harus mempresentasikan kemajuan kalian selama pelaksanaan PKM ini gitu. Di selanjutnya laporan akhir merupakan syarat untuk pencairan dana kegiatan tahap akhir sebagai pertimbangan peserta PIMNAS serta tim yang tidak melakukan pelaporan kemajuan akan diminta mengembalikan dana ke kas negara. Jadi kalian harus wajib mengumpulkan laporan akhir kalian gitu, karena laporan akhir ini penting sekali untuk kalian untuk dana kalian tuh kalau laporan akhirnya gak dikasih tuh bakalan dikembalikan. Next, kita cepat aja langsung. Selanjutnya itu penggunaan Singlemawa PKM. Nah, penggunanya ini ada 4 pengguna, yaitu pengguna dari pembina perguruan tinggi, bina kemahasiswaan, dosen pendamping, dan operator perguruan tinggi dan mahasiswa pengusul. Nah, ini bentuk dari Singlemawa-nya. Oke. Next. Oke. Nah, ketentuan berkas yang diunggah ada 5, yaitu berkas proposal, laporan akhir, laporan kemajuan yang ukurannya 5 MB, terus berkas PKM AI itu PDF dan bentuk maksimum 5 MB, terus logbook harian kalian dalam bentuk JPG atau PDF dalam bentuk maksimum 1 MB, terus berkas penggunaan dana kalian dalam bentuk kwitansi, nota, dan bukti keuangan kalian 1 MB per transaksi, dan PKM PGK itu harus upload ke YouTube durasi 2-4 menit dengan resolusi 720 dan dengan 30 fps untuk video. Oke, langsung next. Oke, sekarang tips and mengikuti PKM, kegiatan PKM. Pertama ada 5 untuk membuat tips untuk mencari tim PKM. Pertama ada memiliki minat dan tujuan yang sama. Yang kedua bisa berkomitmen. Yang ketiga mau belajar dan berkembang. Yang keempat mampu melakukan manajemen waktu. Dan yang kelima yaitu good communication and teamwork. Next. Nah, sekarang tips cepat mencari judul. Ada 4 tips, yaitu pilih masalah yang sedang hot, aktual,
atau sedang mendesak untuk dipecahkan. Yang kedua, kaitkan jenis PKM yang ada dan berikan penyelesaiannya gitu. Jadi setelah dan nemu topiknya, kalian tentuin nih jenis PKM yang cocok untuk topik tersebut. Nah, ketiga yaitu jabarkan manfaat dari program apabila dinyatakan lolos untuk didanai. Oke, yang keempat yaitu pastikan judul menggugah rasa ingin tahu seseorang, karena judul itu penting dan merepresentasikan representasikan isi dari kegiatan program kalian. Next. Sekarang tips pemilihan judul. Pertama, maksimal kata yang dipakai untuk judul itu 20 kata, tapi hindari judul yang panjang. Yang kedua, gunakan susunan kata yang menonjolkan fokus yang pilih dalam penelitian atau kegiatan kalian itu. Yang ketiga, judul harus mewakili isi proposal, yang artinya judul tersebut pembaca dapat memahami apa yang kalian lakukan dan hasilkan di program tersebut. Yang keempat, judul bisa dibuat padat, menarik, dan kurang informatif, namun memancing rasa penasaran reviewer. Yang kelima, buat reviewer jatuh hati dengan membaca judul kalian. Ini tipsnya berdasarkan oleh Dr. Indriani Astuti, selaku juri nasional PKM. Next. Tips pemilihan judul yaitu mengangkat permasalahan dengan potensi nilai tambah yang tinggi. Yang kedua, tepat sasaran dan mengikuti tema yang ditentukan. Yang ketiga, ditulis secara lugas dan tepat penjabarannya. Yang keempat, yaitu mengikuti sistematika yang telah ditentukan di pedoman per bidangnya gitu. Yang kelima, memenuhi syarat administratif sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang keenam, mengikuti tata bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami. Dan yang ketujuh itu tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan keraguan baik secara ilmiah maupun secara administratif. Next. Tips umum untuk proposal atau kegiatan kalian yang bisa diisi di proposal kalian. Misalnya, pertama, tunjukkan pentingnya kegiatan ini sehingga akan memberikan manfaat yang sangat tinggi setelah kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan kalian di proposal. Yang ketiga, tunjukkan kaidah-kaidah ilmiah yang mendukung latar belakang dan metodologi pendekatannya. Jadi di proposal kalian tuh harus ada kaidah-kaidah ilmiahnya gitu untuk perancangan proposal kalian. Yang keempat, tunjukkan keunikan dan kreativitas dari kegiatan kalian ini. Harus apa sih yang unik, seperti yang saya bilang sebelumnya gitu. Program kalian tuh harus unik gitu. Apapun uniknya, walaupun dari hal yang minor tuh harus terlihat di proposal gitu. Yang kelima, apa yang membedakan kegiatan kalian dengan kegiatan sejenis yang pernah ada. Misalnya kalau saya membangun PLTS gitu, tapi bedanya di sini adalah target saya itu bukan desa atau bagaimana, saya targetnya ke taman baca gitu, yang mana taman bacanya sampai sekarang aktif tapi kurang listrik gitu. Itu fokus yang menonjol dari kegiatan PKM saya gitu. Ya, contohnya seperti itu. Next. Nah, sekarang kiat lolos seleksi ada 6 gitu. Ada 6 kiat yang harus kalian tahu gitu. Pertama, lengkap dan sesuai. Proposal harus lengkap dan sesuai dengan format dan aturan yang berlaku. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami. Yang mana karena akan dibacakan oleh reviewer dan dengan background yang berbeda-beda. Jadi kalian harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan reviewer gitu. Yang ketiga, keterhubungan. Adanya benang merah antara judul, latar belakang, dan perumusan masalah, tujuan pustaka, metode pelaksanaan, program, dan target luaran kalian. Yang keempat, yaitu manfaatnya jelas. Manfaatnya jelas bagi mahasiswa dan masyarakat yang kalian lakukan bermitra gitu. Yang kelima, yaitu kerjasama tim. Lihat adanya kerjasama tim yang baik kalau yang bisa dirinci dalam proposal gitu. Yang keenam, RAB-nya harus jelas dan masuk akal. Adanya kesesuaian biaya dan target luaran, kalau bisa biayanya dirinci secara detail. Next. Nah, ini nih kesalahan dan kelemahan yang kerap ditemui oleh beberapa tim, nggak semuanya ya, beberapa tim itu pasti akan ada kesalahan-kesalahan ini. Pertama, salah kamar. Misalnya kalian membuat program penyuluhan gitu, tapi kalian malah milihnya misalnya bukan PKM pengabdian masyarakat, tapi PKM yang lainnya gitu. Nah, itu kan salah kamar gitu. Nah, jadi ini harus dihindari banget gitu. Karena salah pemilihan bidang PKM itu menentukan kalian lolos seleksi pendanaan atau enggak. Gitu. Yang kedua, metodologinya tidak jelas atau tidak sesuai. Misalnya metodologi yang kalian berikan itu nggak sesuai sama program yang kalian lakukan gitu.
kan itu kan nggak make sense gitu kan. Nah itu tapi ini kadang-kadang ditemui oleh beberapa orang yang membuat proposal PKM gitu. Yang ketiga, cacat administrasi. Ini terjadi di setelah kegiatan pendanaan PKM itu. Terkadang ada kurangnya komunikasi antara kita mahasiswa, dosen pembimbing, dan kampus itu. Kadang ada suatu masalah yang mana kita tuh gak bersinergi, tidak bersinergi satu sama lain. Makanya terjadinya cacat administrasi. Yang keempat, isinya hanya menuliskan keinginan pengusul. Nah, isi dari program ini tuh gak boleh secara sepihak tuh karena keinginan kita gitu. Karena pastinya ini kan harus berguna untuk kita dan orang lain juga gitu kan di program PKM ini, jadi tidak boleh egoistik lah gitu. Yang kelima, tidak ada unsur kreativitas. Ini penting banget karena PKM itu menekankan kreativitas kalian, namanya juga program kreativitas mahasiswa. Yang keenam, pustakanya nggak sesuai. Nah, pustaka ini kalian nyari pustaka kalian tuh jangan sembarangan ya. Cari pustaka kalian tuh yang sesuai dengan isi program kalian. Jadi setelah reviewer baca tuh mereka nggak bingung. Yang terakhir itu jumlah halamannya melebihi ketentuan 10 halaman. Nah, proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, mereka selalu punya format yang sama, yaitu ada 10 halaman inti, yang mana dimulai dari bab 1 sampai daftar pustaka. Nah, itu nggak boleh melebihi 10 halaman. Jadi kalian harus membedakan diksi dan pemilihan kata yang pastinya harus muat 10 halaman di situ. Begitu. Next. Oke. Oke, udah habis ya? Oke deh. Kita langsung aja. Yang pasti kita cepetin aja biar karena mau habis. Pertama, baca kembali proposal. Yang kedua, koordinasi dengan tim dan dosen pembimbing. Yang ketiga, melakukan persiapan. Lakukan survei, sesuaikan anggaran. Segera lakukan eksekusi dan siapkan logbook dan surat-surat. Itu yang harus kalian lakukan di PKM. Nah, kayak log seleksinya harus lakukan sebaik mungkin, tunjukkan kelebihan, bandingkan dengan yang sudah ada, yang buatkan logbook yang bagus, yaitu logbook keuangan dan logbook kegiatan. Yang keenam itu daftar pustaka, dan sampai target minimal 90% saat PKP 2 atau laporan kemajuan, dan manfaatnya jelas. Next. Oke, kesimpulannya yang pasti ada 5, yaitu pahami pedoman, kriteria, karakteristik dari masalah untuk ditautkan ke dalam jenis PKM. Yang kedua, buat timeline kalian sendiri. Yang ketiga, set your target. Yang keempat, learning by doing. Yang kelima, harus punya goal mindset, yaitu goal mindset seorang pemenang. Kalian harus punya mindset di mana kalian tuh harus optimis dalam kegiatan kalian. Oke, terima kasih semuanya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rangga atas pemaparan materi pada sharing session siang hari ini. Mungkin dari teman-teman semua yang ada di Zoom ini, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Mungkin bisa raise hand ya kalau yang ingin bertanya. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang kalian penasaran soal PKM itu, kalian boleh tanya aja gitu ke saya. Izin berbicara, Kang. Oke, Kang Jordan. Ya, izin ya moderator. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, cuman malu-malu. Bisa dicantumin aja, Kang, kontak personnya kalau misalkan emang sekiranya ada yang butuh didiskusikan di luar dari sharing session kali ini, mungkin bisa dikontak akangnya gitu, selaku tim PKM. Oke, mungkin saya kasih kontaknya di ini ya, di komen aja kali ya. Karena saya nggak sediain di PPT soalnya. Bapak? Iya, boleh, boleh, boleh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman.
Oke, itu ada rekan saya juga yang ngasih kontak gitu kan. Nah, Teh Zia gitu kan. Nah, bisa ditanya di tim kita juga. Dan kalau kalian juga masih bingung juga nih dengan selain dari kita gitu kan, mau tanya-tanya lebih lanjut gitu. Sebenarnya di Unsika ada UKM khusus untuk PKM ini, PPKM, PPK Ormawa, dan lain-lainnya, namanya UKM Penalaran. Dia baru muncul 1 tahun yang lalu. Itu tuh kita juga selain melakukan PKM itu, kita juga kadang-kadang konsul ke mereka gitu. Walaupun kita juga bisa menanyakan baik PKM ini tuh kepada kita juga gitu, karena kita juga langsung melakukannya gitu kan. Tapi untuk yang masalah teknis, untuk masalah yang lainnya mungkin misalnya untuk yang tahun depan gitu, kalian bisa tanya-tanya di PKM Penalaran gitu, UKM Penalaran gitu. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin dari soal PKM, mungkin kalian berminat gitu kan, karena kegiatan PKM itu sebenarnya sebuah peluang bagi kita para mahasiswa itu untuk menunjukkan kebolehan kita kepada universitas-universitas lainnya, dan juga kepada mitra-mitra yang pastinya kita bekerja sama gitu, karena pastinya untuk PKM ini tuh eh, selain dari seperti yang saya bilang itu kan tidak boleh berdasarkan pengusul gitu, tapi harus berdasarkan mitra kita juga gitu kalau untuk PKM pendanaan. Oke. Ada tuh yang bertanya, mungkin untuk Kak siapa boleh bertanya. Baik, izin bertanya Kang, saya Safa Aurayu dari Angkatan 23. Itu kan PKM itu kita nanti bisa nyari sponsor ataupun mitra ya. Cuma kalau selama ini tuh ada nggak sih Kang kayak tim-tim PKM yang udah dapat sponsor atau udah dapat mitra sehingga dia lebih ya udah dapat mitra gitu, jadi dapat bantuan lebih lah dari mitra tersebut. Terus kalau misalnya ada caranya tuh itu gimana ya caranya? Oke, boleh langsung saya jawab Kang Jordan atau moderator. Oke, oke, langsung saya jawab aja kali ya. Eh terima kasih untuk Teh Syafa untuk pertanyaannya. Untuk sponsorship pengajuannya, untuk kelompok yang pernah yang bisa melakukan proses itu sebenarnya ada. Kebanyakan itu dia sponsorship itu berfokus ke PKM-PKM pendanaan biasanya. Nah, untuk contoh kelompok PKM yang pernah melakukan sponsorship itu ada di YouTube. Dia tuh PKM PM yang fokusnya itu membangun sebuah rumah atau balai ya, membangun sebuah balai untuk para penghuni daerah-daerah, bilang kumuh apa gitu ya, daerah-daerah yang warganya tuh mengurus pengolahan sampah lagi. Ada juga itu mereka sponsorshipnya tuh langsung ke pemerintah seingat saya. Nah, ke pemerintah di mana mereka tuh memberikan bantuan sebesar 1 juta ke tim tersebut. Nah, sekarang masalah pengajuan sponsorship itu. Nah, untuk masalah pengajuan sponsorship yang pastinya itu kalau prosedurnya secara konkretnya saya kurang tahu, tapi saya pernah melakukan pengajuan sponsorship ke berbagai mitra-mitra walaupun gagal ya teman-teman. Karena yang pastinya yang terus kalian persiapkan itu pertama proposal yang kalian buat ini khusus untuk sponsor kalian. Karena proposal yang PKM sama proposal yang sponsor ini nggak bisa sama. Karena maksudnya nggak bisa sama tuh isinya bisa sama, isinya boleh sama, programnya boleh sama, tapi bahasa dan yang kalian kasih ke situ tuh di proposal yang proses ini tuh harus membuat mitra kalian itu tertarik dengan kegiatan kalian. Misalnya di program pengabdian masyarakat gitu kan, kalian mau cari sponsorship dari misalnya dari Pemda gitu. Nah, pastinya kan dari Pemda ini kan harus bahasanya harus resmi gitu, proposalnya harus menarik minat mereka gitu kan. Nah, yang pastinya harus disiapkan proposal yang baik gitu. Yang kedua, eh, pengajuan proposal yang lainnya tuh ini harus sebenarnya sih ini penting ya guys ya, karena percuma kalau dan bukan percuma karena kalau gak ada ini tuh sulit. Yang kedua tuh koneksi guys, itu kalian harus punya koneksi untuk melakukan sponsorship, karena setidaknya dengan ada koneksi gitu kalian setidaknya masih bisa dilirik gitu. Karena kalau berdasarkan dari pengalaman saya secara langsung gitu kan, saya maupun ada beberapa koneksi yang bisa
teman-teman satu tim saya gitu yang punya koneksinya banyak gitu kan, tetap melakukan pengajuan sponsorship gitu kan, itu tetap aja gitu. Walaupun sudah diterima lah sidanya gitu, dibaca langsung oleh pihak yang terkait gitu kan, tapi ya tergantung lagi gitu kan, karena masalah sponsorship itu kan dilihat berdasarkan kelayakan atau enggaknya gitu kan, gitu. Itu sih, siapa? Baik Kang, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya lagi. Itu kan nanti Oke, kita bikin rancangan biaya ya, Kak. Itu betul. tuh misalnya kita kan itu range-nya itu 8 sampai 10 juta ya yang Oke, bakal dikasih. iya. Itu kalau misalnya kita bikin RAB-nya tuh 8 juta, itu dikasihnya 7 juta, ada nggak sih Kang yang cash-cashnya seperti itu? Maksudnya dikasih lebih dari yang kita kita minta atau dikasih kurang dari yang kita minta? Terus kalau misalnya nanti diimplementasinya ternyata ada kekurangan gitu ya, maksudnya kurang dana itu gimana tuh solusinya, Kang? Apa beneran harus bener detail ya sebelum kita ngajuin biar nggak salah? Cuma kan kadang ada hal-hal mendadak yang terjadi gitu. Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Kenapa? Karena tim kita itu juga salah satu dari hal ini. Jadi gini, eh, untuk masalah pembuatan RAB, teman-teman, RAB itu kenapa saya tadi suruh bilangnya detail, karena RAB ini tuh akan menentukan kalian dapat dananya sesuai apa enggak. Misalnya kemarin kita itu mengajukan proposal itu, oh ya, RAB itu saya jelasin dulu RAB itu isinya apa, dibaginya seperti apa gitu kan. Untuk Belmawa, RAB-nya itu cuma bisa menyediakan sampai 6 sampai 10 juta gitu kan. Ditambah dengan dana kampus yaitu 2 juta dalam bentuk in-kind atau apapun itu. Jadi secara tidak langsung isinya itu 12 juta gitu kan. Tapi kalau kalian membuat RAB misalnya teman-teman, kalian buat RAB-nya khusus untuk Belmawa aja. Walaupun misalnya yang berarti maksimalnya dari 6 sampai 10 juta. Dari yang kamu kasih tahu tadi, apa dari misalnya bikin 8 juta gitu di RAB. Tapi nanti hasilnya dikasih 7 juta gitu. Ya itu bakal akan ada yang terjadi teman-teman. Eh, Alasannya karena mungkin di RAB kalian ada sebuah pendana apa tuh komponen-komponen yang anggarannya yang mana mungkin kalian mau masukin misalnya jasa bengkel misalnya. Jasa bengkel itu harga misalnya 1 juta gitu. Di mana di Belmawa di syarat-syarat Belmawa untuk pendanaan itu satu barang atau jasa itu tidak boleh lebih dari 1 juta. Ternyata sebenarnya itu ada ketentuan-ketentuannya untuk pembuatan RAB ini sebenarnya di buku panduan. Di mana yang tadi saya bilang misalnya jasa bengkel itu nggak boleh lebih dari 1 juta misalnya. Nah, dan pastinya jasa bengkel itu nggak mungkin 1 juta, nggak mungkin 700.000. Jasa bengkel paling banter adalah 300 sampai 400.000. Itu juga pasti jasa bengkelnya kalian bikin alatnya itu mahal gitu. Bikin alatnya sulit gitu misalnya. Nah, itu kan agak ambigu untuk dinilai oleh reviewer dan dinilai oleh para yang ngurus pendanaan PKM gitu kan. Yang pastinya itu nanti ada dua kemungkinan, antara nanti itu dikurangin di pembelian oleh Belmawanya atau bahkan dicoret gitu kan bagian itu. Jadi misalnya kalian pengajuannya 8 juta, mungkin nanti pas di hasil Belmawa itu bisa 7 juta, bisa bahkan 6,5 juta gitu, karena pemilihan RAB kalian. Makanya saat kalian merancang RAB itu pastikan itu benar-benar konkret sesuai dengan pasar gitu. Misalnya kalian KC misalnya, eh, komponen-komponen yang kalian RAB kan itu sesuai dengan harga pasar di e-commerce ataupun di dunia nyata gitu, di toko-toko komponen-komponen tersebut gitu. Karena sekalinya kalian salah untuk RAB itu, dana kalian bakal berkurang, akan dikurangin karena nggak masuk akal bagi mereka. Nah, begitu teman-teman. Itu sih Kak Safa. Apakah bisa menjawab? Sudah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Kang. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Boleh? Jangan lupa raise hand.
Teman-teman, bagi yang mau nanya, boleh banget. Ini saya lagi di bengkel. Betul, betul. Ada Kang Furkon juga tuh, salah satu anggota tim saya. Bisa kalian tanya tuh untuk program masalah PKM gitu. Oke. Maaf Kang, mungkin cukup untuk sharing session pada siang hari ini dikarenakan waktunya sudah habis. Oke, terima Ya, kasih Teh. ya untuk selanjutnya mungkin bisa dokumentasi kali ya Kang ya. Oke. Oke, baik. Kalau yang bisa on cam ya. Baik. 1, 2. Oke, ditunggu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Akang Rangga dan tim-tim PPK yang lainnya yang udah memaparkan materi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, Teh, Oh iya, Teh Panitia. iya. Nanti kalau teman-teman yang mau konsul soal PKM bisa ya chat ke kami ya. Ke saya Oh, soal teknis-teknis analisa soal protes bisa. siap Kang. Atau nanti ke Kang Rangga tuh bisa kan soal Iya, sistematis kontaknya tadi ada di penelitian. komen ya teman-teman. Nomornya ada di komen ya. Iya Kang. Udah ini. Jangan dijadiin ini ya nomor pinjol. Pinjol. Oke, tolong buat ini mah. Sering banget ditelepon soalnya. Baik Kang. Terima kasih banyak. Ya. Oke, thank you ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.